Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Fala, NPM 81043. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat jawaban soal UAS Kimia nomor 1 sampai 3. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang hukum kesetimbangan konstanta, kesetimbangan pergeseran kesetimbangan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi reversibel, yaitu reaksi yang bisa berlangsung dua arah. Pada kondisi kesetimbangan, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Meskipun reaksi sebenarnya masih terus berlangsung secara dinamis, jadi kesetimbangan bukan berarti reaksi berhenti, tapi berjalan dua arah dengan laju yang sama. Selanjutnya adalah konstanta kesetimbangan atau K. Konstanta kesetimbangan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara konsentrasi produk dan reaktan saat sistem berada pada keadaan setimbang. Untuk reaksi umum, nilai K ditentukan dari perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Nilai K ini memberi gambaran arah kecenderungan reaksi. Jika nilai K jauh lebih besar dari 1, maka reaksi lebih cenderung menghasilkan produk. Sebaliknya, jika nilai K jauh lebih kecil dari 1, reaksi lebih dominan ke arah reaktan. Perlu diperhatikan juga bahwa nilai K hanya bergantung pada suhu, jadi jika suhu berubah, nilai K dan posisi kesetimbangan juga bisa berubah. Kemudian, pergeseran kesetimbangan dijelaskan melalui prinsip Le Chatelier yang menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan diberi gangguan seperti perubahan konsentrasi, suhu, atau tekanan, maka sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi pengaruh gangguan tersebut. Sebagai contoh, penambahan konsentrasi reaktan akan menggeser kesetimbangan ke arah produk. Pada sistem gas, peningkatan tekanan dan menggeser kesetimbangan ke arah jumlah mol gas yang lebih sedikit. Sementara itu, pada reaksi Erdrun, peningkatan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi yang menyerap panas. Penerapannya dapat dilihat pada proses Haber dalam pembuatan amonia yang mengatur tekanan dan suhu. Sistem buffer darah yang menjaga pH tetap stabil di minuman bersoda yang mempertahankan kesetimbangan CO2 terlarut. Soal selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang teori Arrhenius-Forsted-Horn, pH, dan larutan penyangga serta penerapannya dan dalam kehidupan sehari-hari. Teori Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam air, sedangkan basa dalam zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH. Teori ini kemudian diperluas oleh teori Boston-Lowry yang mendefinisikan asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton, sehingga dapat menjelaskan reaksi asam basa tanpa harus melibatkan air. Selanjutnya, pH merupakan ukuran derajat keasaman atau kebasan larutan yang dinyatakan sebagai logaritma negatif konsentrasi ion hidrogen. Kemudian ada larutan penyangga atau buffer, yaitu larutan yang mampu mempertahankan pH meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Biasanya larutan ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Penerapannya dapat ditemukan pada sistem buffer darah H2CO3 atau main product skincare dan kosmetik yang diformulasikan sesuai pH kulit. Selanjutnya soal 3A yaitu jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang laju reaksi, faktor yang mempengaruhi, teori tumbukan, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi meliputi konsentrasi, suhu, luas permukaan, katalis, serta tekanan untuk reaksi yang melibatkan gas. Teori tumbukan menyatakan bahwa reaksi kimia hanya dapat terjadi apabila partikel-partikel bereaksi saling bertumbukan secara efektif, yaitu memiliki energi yang cukup untuk melampaui energi aktivasi dan orientasi tumbukan yang tepat. Penerapan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari
antara lain yaitu menggunakan katalis pada knalpot kendaraan, makanan lebih cepat basi pada suhu tinggi, tablet obat dianjurkan agar lebih cepat larut. Untuk soal terakhir, jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang sel galvanik potensial, sel, korosi, dan aplikasinya di industri. Sel galvanik merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks spontan. Potensial sel merupakan selisih potensial reduksi antara katode dan anode yang menunjukkan besar energi listrik yang dihasilkan. Sementara itu, korosi adalah proses oksidasi logam secara elektrokimia akibat reaksi dengan lingkungan, terutama oksigen dan air. Penerapan konsep ini dalam industri dapat dilihat pada baterai dan aki kendaraan, proses galvanisasi untuk mencegah korosi, serta proteksi katodik pada pipa minyak dan kapal laut. Demikian penjelasan singkat untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Referensi yang digunakan dalam pembahasan ini antara lain buku Petrucci et al. Tahun 2017, Attic dan De Paula tahun 2014, serta Chang dan Galsby tahun 2016 yang membahas kimia dasar, kimia fisik, dan elektrokimia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.